Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi langsung kepada jajaran pembantunya untuk menindak tegas mafia beras. Prabowo menyebut praktik pengoplosan beras merupakan tindak pidana yang harus segera diberantas secara hukum. Menko Bidang Pangan pun segera bertindak dengan menggelar rapat antar kementerian dan lembaga. Kejaksaan Agung dan Polri pun bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan. Praktik pengoplosan beras yang belakangan terungkap mendapat atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyebut tindakan pelaku merupakan perbuatan pidana dan serakah. Akibat pengoplosan beras, potensi kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah setiap tahun. Itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium. Harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan, Menteri Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat antar kementerian dan lembaga. Sejumlah pejabat negara hadir dalam rapat tertutup ini. Pemerintah memutuskan menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya akan ada 2 jenis, yaitu beras dan beras khusus. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hal ini dilakukan agar tak ada lagi yang bermain-main soal beras premium. Jadi cuma ada 2. Satu beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain itu namanya beras. Yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. Satu lagi beras khusus. Nah, beras khusus itu berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah. Kejaksaan Agung turut menyelidiki dugaan penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras atau beras oplosan yang saat ini menjadi sorotan publik. Untuk mendalami temuan di lapangan, penyelidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau P3TPK Kejaksaan Agung akan memeriksa 6 perusahaan produsen beras. Dalam rangka melaksanakan tugas dan penyelidikan ini, tentunya kita akan Satgasus P3TPK ini akan melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dari Mabes Polri dan gugus ketahanan pangan dari TNI. Pemeriksaan 6 produsen beras pada hari Senin mendatang akan dilakukan di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana peran kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan? Kita sudah terhubung bersama dengan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan. Selamat sore Pak Zulhas. Selamat sore. Pak Zulhas, bagaimana hasil rapat koordinasi Menko Bidang Pangan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberantas mafia beras ini, Pak? Ya, ini kan berulang lagi. Oleh karena itu kita harus selesaikan ini secara permanen, ya, sehingga tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi beras kita kategorikan beras yang dihasilkan oleh petani kita, ya, yang pupuknya subsidi, harganya dikendalikan, ditetapkan oleh pemerintah. Tuh, ya. Nah, yang kedua ada beras tertentu, jenis-jenis tertentu yang kita sebut dengan beras khusus. Misalnya ada impor untuk orang sakit, ada namanya yang gulanya tinggi, beras basmati, ya. Ada namanya beras ketan. Ada namanya beras unggul yang dikembangkan tersendiri. Misalnya pandan wangi. Nah, itu kita sebut beras khusus. Jadi ada beras yang biasa diproduksi, ada yang beras khusus. Jadi kita 2 kategori saja, beras dan beras khusus.
Nah itu nanti lagi diatur, nanti harganya bagaimana itu akan diatur. Yang kedua, untuk mengatasi masalah beras ini, penegakan hukum yang tegas tadi sudah kita sampaikan dan berkali-kali disampaikan Bapak Presiden, yang menipu, yang membohongi rakyat, yang serakah, yang hanya mementingkan cari untung semata-mata, itu ditindak sesuai dengan undang-undang berlaku secara tegas. Itu nomor 2. Nomor 3, memang sekarang kan mulai masuk musim gadu, jadi belum panen raya ini, nggak panen raya udah lewat, sehingga produksi beras kita memang lebih rendah dari kebutuhan. Kalau tidak ada intervensi, tentu harganya akan naik. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah memutuskan ada bantuan pangan sebesar 300.000 ton lebih itu untuk 2 bulan, ya. Ada operasi pasar SPHP itu 1,3 juta ton. Nah, ini memang belum maksimal, ini yang kita akan percepat. Saya sudah minta masuk karena isu oplosan ini, mereka takut masuk pasar. Saya bilang masuk pasar agar harga bisa segera turun, tetapi diawasi dengan ketat, jangan sampai ada yang mengoplos gitu. Oke, Pak Zulhas. Jadi ada langkah-langkah 3 seperti itu yang kita lakukan, ya betul. Siap, Pak Zulhas, terkait tindakan hukum kepada para mafia beras ini apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya tidak sebut mafia, tetapi orang-orang yang serakah, ya, yang memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak peduli menipu, membohongi, ya, menghisap darah rakyat gitu. Nah, tentu tindak tegas. Yang menipu, yang tidak jujur, yang tidak benar ditindak tegas oleh aturan sesuai undang berlaku oleh aparat penegak hukum. Tadi ada Bareskrim, ada Jampitsus, ada Satgas Pangan. Jadi hukum harus ditegakkan dengan keras. Oke. Bapak, apakah sudah ada data atau temuan awal, Pak, soal pelaku yang terlibat ini bagaimana? Kan sudah itu, sudah di aparat penegak hukum sudah memeriksa beberapa, kan kita tunggu saja. Ya. Oke. Langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat ke depannya dari mafia beras ini bagaimana, Pak? Nah, tadi kita selesaikan permanen sehingga nanti tidak ada lagi nanti medium lah, premium lah, macam-macam. Berasnya beras sama juga, ya. Jadi kita sebut beras produksi dalam negeri, ada beras khusus, jadi 2 macam aja. Kalau kemarin ada medium, ada premium, ada macam-macam, ya, yang kadang-kadang berasnya sama saja gitu. Nah, jadi kita nanti kategorikan beras, kemudian satu lagi beras khusus yang mendapat izin pemerintah, yang lainnya harganya harus sama. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Hasan sudah bersedia bergabung bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Baik. Terima kasih.